Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh pertolongan Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Segala tugas aktivitas kami dapat kami kerjakan dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 10 ayat 35-39. Tertulis demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang umumnya membuat orang melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Di antaranya adalah yang pertama, kekhawatiran. Kekhawatiran yang dipelihara akan membahayakan iman kita. Khawatir merupakan tanda ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, tapi percayalah dan berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, pergaulan yang buruk. Dalam Alkitab dikatakan agar kita menghindari pergaulan yang buruk. Mengapa, saudara? Karena umumnya keburukan atau kejahatan akan mendominasi, dan biasanya kebaikan akan malu menunjukkan eksistensi. Itu sebabnya terus-menerus berada dalam pergaulan yang buruk akan sangat berpengaruh tidak baik pada kondisi keimanan kita. Yang ketiga, mencintai dunia. Biasanya tanpa sadar, kecintaan akan dunia muncul ketika kita mulai memfokuskan diri pada berbagai perkara duniawi, sehingga membuat kita bertumbuh dalam cinta kepada dunia. Mencintai dunia ini akan membuat kita mengorbankan dan mengabaikan Tuhan demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 35-39 ini terdapat pesan supaya kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, karena upah yang sangat berharga menanti kita, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dalam dunia ini kita memerlukan ketekunan dalam iman. Tekun mengandung arti bahwa kita tetap berpegang pada iman, meskipun kita mengalami situasi yang hendak membuat kita goyah dan kehilangan pegangan pada kepercayaan kita. Situasi dunia dan keadaan hidup kita menjadi tantangan dan ujian bagi iman kita setiap hari. Apakah kita mau tetap setia atau tidak? Di dalam ayat ini disebutkan kata sedikit waktu lagi, yang berbicara bahwa waktunya tidak akan lama. Ayat ini berbicara secara apokaliptik tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Namun ini juga saudara dapat berbicara tentang masa umur hidup kita di bumi ini. Usia hidup kita di bumi ibarat seperti uap atau rumput di ladang. Firman Tuhan katakan rata-rata umur kita 70 tahun dan maksimal 120 tahun. Namun kita semua saudara tidak ada yang tahu seberapa lama waktu umur hidup kita di bumi ini. Maka dari itu jangan kita lepaskan kepercayaan kita. Setiap saat kita harus terus beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan ada pesan penting di ayat 38. Di situ dikatakan,
Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Mengundurkan diri dari iman bukanlah pilihan, saudara. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak tawaran yang menggoda setiap kita manusia untuk berpaling dan undur dari Tuhan. Kenyamanan dan sebaliknya kesulitan. Kedua hal ini dapat menjadi situasi yang mencobai kesetiaan kita dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat pesan firman Tuhan ini. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami tetap kuat, teguh berpegang pada iman kami, tidak melepaskan kepercayaan kami kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun ada banyak hal di dunia ini, situasi dan keadaan yang mencoba untuk menggoyahkan iman kami, tapi kami mengerti dan menyadari bahwa kami harus tekun, setia, menjaga dan memegang iman kami kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Kuatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami terus bersemangat, bersukacita, berkobar-kobar dalam iman kami kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, tidak terpengaruh dengan keadaan apapun, tapi terus beriman kepadamu, karena dengan iman itu kami hidup, dan dengan iman kami memperoleh anugerah, keselamatan dan kehidupan yang kekal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keperluan, dalam rencana-rencana, dan yang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan pertolongan, menilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau jawab setiap kerinduan kami, dan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan semangat kepada yang berputus asa, bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat setiap orang dari segala bangsa, jamah setiap hati, supaya mereka mengenal Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.